Pada suatu masa, hiduplah dua orang pemuda di sebuah kos-kosan. Dua pemuda tersebut bernama Wawan dan Edo. Wawan dan Edo adalah dua orang mahasiswa di perguruan tinggi swasta di kota Palembang. Pemuda yang bernama Wawan adalah orang yang tingkahnya absurd alias konyol. Sedangkan Edo adalah seorang pemuda yang sebenarnya juga konyol sih, tapi dipaksa-paksakan supaya terlihat waras. Oh ya, sebagai teman satu kosan, Wawan sangat iri nih pada Edo. Edo sudah mempunyai pacar. Nah Wawan, kisah inilah yang akan menjawabnya. Wawan memang gak pernah pacaran dari lahir sampai sekarang. Wajar saja Wawan cemas kalau nanti dia meninggal dalam keadaan masih jomblo. Setiap kali Wawan mendekati cewek selalu berujung kegagalan. Berbagai macam zona pun sudah Wawan alami. Di antaranya zona kakak adik, di mana Wawan hanya dianggap sebagai kakak oleh gebetannya. Zona antar jemput, di mana Wawan hanya dimanfaatkan untuk mengantar jemput gebetannya. Ada juga zona delivery, di mana Wawan hanya dimanfaatkan untuk mengantar makanan saat gebetannya lapar. Zona makhluk halus, di mana Wawan sebenarnya selalu ada buat gebetannya, tapi ya gitu, selalu dianggap nggak ada. Zona obat luka, di mana gebetannya hanya datang ke Wawan saat sedang terluka gara-gara lelaki lain. Yang lebih ngenes lagi nih, ada me zone, di mana Wawan sering dilempar botol minuman saat mau mendekati cewek. Dan masih banyak lagi zona ngenes lain yang sudah dicicipi Wawan. Edo pun sebenarnya kasihan dan mau membantu Wawan supaya bisa punya pacar. Selama kurang lebih 5 bulan ini, Wawan melakukan pendekatan terhadap Resti, perempuan cantik dan manis yang usianya lebih muda 1 tahun dari Wawan. Tapi respon Resti jauh dari kata bagus. Setiap Wawan menelpon Resti, selalu aja ada alasan Resti untuk mengakhiri telepon Wawan. "Wan, udahan ya, pulsa gue udah mau habis nih." "Loh Res, yang telepon kan gue, pakai pulsa gue dong." Atau akhiran telepon yang seperti ini. "Wah, udah dulu ya, gue mau ronda di kompleks dulu, gantiin papa, lanjut teleponannya kapan-kapan lagi ya. Kalau lo masih mau teleponan, telepon operator seluler aja dulu ya." Namun Wawan gak pernah nyerah. Walaupun telepon diakhiri, Wawan masih selalu berusaha ngechat Resti dong, meski hanya di-read oleh Resti. Telepon diakhiri, chat di-read doang. Telepon lagi, diakhiri lagi. Ngechat lagi, di-read doang lagi. Begitu aja terus, sampai harga iPhone jadi Rp250.000 selusin. Anehnya, setiap Wawan mengajak Resti makan di restoran mahal ataupun belanja, respon Resti berubah 180 derajat. Responnya berubah menjadi sangat welcome. Sampai-sampai nih ya, Wawan mengira kalau dinikahi saat itu juga, si Resti bakalan mau. Karena itu pula asa Wawan bangkit kembali. Walaupun respon di telepon dan chat kurang bagus, ya seenggak-enggaknya Resti mau jalan dan dibayarin belanja sama Wawan. Ya, namanya juga para pecinta, tindakannya kadang mengabaikan logika, asanya kadang mengabaikan realita. Saat dinasihati oleh temannya pun, Wawan selalu menyangkal. "Wan, lo itu lagi dimainin sama Resti. Resti cuma mau memanfaatkan lo doang, kok lo nggak sadar sih?" Edo mencoba menyadarkannya. "Ah, sotoy lo, yang tahu soal harapan gue ke Resti itu hanya gue. Lo tahu apa sih, Do?" dalih Wawan. Edo hanya bisa terdiam sambil menghela napas, kemudian segera enyah dari permukaan bumi. Memasuki awal bulan ke-6 pendekatan terhadap Resti, Wawan pun akhirnya memutuskan untuk menyatakan cintanya kepada Resti. Wawan merasa masa PDKT-nya sudah terlalu lama. "Halo Res, nanti malam makan di restoran ternama yuk. Ada yang mau gue omongin ke lo," ajak Wawan. "Wah, ayo, jam berapa?" jawab Resti sangat antusias. Kalau di film kartun, mungkin mata Resti sudah ada lambang dolar Amerika. "Abis Isya, gue jemput ya," kata Wawan. Resti menjawab, "Oke." Jantung Wawan berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam ini malam penentuan hasil perjuangannya selama kurang lebih 6 bulan mengejar cinta Resti. Suara gaduh di restoran yang bercampur dengan alunan musik romantis pun teredam oleh kecamuk pikirannya. Wawan gak bisa menikmati sajian makan malam miliknya. Gelisah, ya sesekali mencuri pandang ke arah Resti yang sibuk melahap steak mahal yang dipesannya. Ditambah lagi gelisah oleh nota yang harus dibayar di kasir nanti. Kayaknya malam ini Wawan harus menggadaikan HP Xiaomi miliknya. Res, gue mau ngomong sesuatu," kata Wawan. Resti menghentikan makanannya sejenak. "Lo mau ngomong sesuatu?" tanya Resti sambil memandang tajam ke arah Wawan. Pandangan tajam Resti menyiutkan nyali Wawan. Gue mau ngomong sesuatu." "Iya, silakan," jawab Resti. Sesuatu." Suasana jadi hening. Resti bengong, kemudian terpecah oleh jawaban Resti. "Apaan sih lo? Garing, Wan?" Otak Wawan benar-benar buntu. Otak yang buntu dan lidah yang tercekat, kombinasi yang sempurna untuk membuat Wawan tampak tolol di depan Resti. Resti pun kembali melahap stiknya seolah tidak terjadi apa-apa.
Gue harus berani, gue harus berani, gue harus berani. Batin Wawan berulang kali. Setelah Resti menyelesaikan makan malamnya, Wawan pun memberanikan diri lagi untuk membuka pembicaraan. Res, sebenarnya tadi gue mau ngomong kalau gue selama ini suka sama lo dan pingin lo jadi pacar gue. Jantung Wawan serasa mau lepas menunggu reaksi Resti. Sementara reaksi Resti terlihat santai. Sungguh keadaan yang sangat kontras. Resti mengambil gelas air putih dan meminumnya. Masih belum ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Wawan juga ikut mengambil gelas air putih. Tetapi bukan untuk diminum, melainkan untuk berwudu. Kali aja diterima kalau kondisi tubuhnya suci dari hadas. Wawan deg-degan luar biasa. Berharap Resti menerima cintanya dan bukan jawaban seperti, "Beri waktu gue berpikir dulu ya, Wan." "Berapa lama, Res?" 20 tahun, Wan. Tunggu suami pertama gue meninggal dulu. Resti mulai membuka suaranya setelah menghabiskan 2 galon air putih. "Wan, maaf nih ya sebelumnya," ujar Resti. Jantung Wawan serasa berhenti. Kata maaf di awal kalimat jawaban Resti bukanlah kata yang bagus untuk harapan Wawan. "Gue nggak bisa nerima lo. Gimana kalau kita kakak adian aja? Gue nggak ada perasaan sama lo, tapi lo baik sama gue. Sering aja gue belanja ini itu. Kita kakak adian aja ya." Wawan serasa tertampar, sangat tertampar. Kakak adian, Res?" "Iya." "Gimana?" "Tapi Res, rumah lo udah penuh sama kakak-kakaan lo kan? Sebelumnya juga cowok-cowok yang menembak lo udah lo jadiin kakak-kakaan semua. Kakak kandung ditambah kakak-kakaan. Rumah lo jadinya penuh banget. Nanti orang tua lo marah gara-gara beras cepat habis. Gimana?" Wawan mencoba berdiplomasi untuk mengubah jawaban Resti. "Mendingan gue dimarahin orang tua gue dibanding menerima lo jadi pacar gue. Oh ya, gue pulang dulu ya, Kak Wawan. Nggak usah diantar, gue naik taksi aja." "Terima kasih ya, Kak. Notanya jangan lupa nih dibayar." Resti pun beranjak dari kursinya dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Wawan yang masih melongo dengan kata kak, terngiang tanpa henti di kepala. Besoknya, "Do, lo temenin gue yuk," ucap Wawan ke Edo. "Temenin kemana, Wan?" tanya Edo. "Ke dukun," jawab Wawan mantap. "Hah? Ke dukun? Ngapain? Mau pelet Resti supaya mau sama lo?" tanya Edo setengah terkejut. "Bukan, gue udah terlanjur sakit hati sama Resti. Gue mau santet Resti." Edo tak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa melongo mendengar pengakuan Wawan. Akhirnya setelah diiming-imingi Wawan uang 200.000, Edo bersedia menemani Wawan ke dukun. Sesampainya di dukun, "Mbah, saya mau kirim santet ke cewek, namanya Resti Anggraini. Ini fotonya. Bikin dia supaya tersiksa ya, Mbah. Bikin dia muntah paku sama muntah kawat deh, Mbah," kata Wawan ke Mbah Dukun. "Iya, Mbah, bantu teman saya, Mbah. Soalnya cewek itu selama ini udah memoroti teman saya, Mbah," ujar Edo yang kemudian mendukung Wawan karena udah makan uang suap. "Ini fotonya, Mbah," lanjut Wawan. Si dukun mengangguk-anggukan kepala sambil mengelus-elus jenggot hitam panjang miliknya. Kemudian berkata, dibikin muntah ya? Nggak perlu disantet nih. Pasti cewek ini udah puas muntah setelah melihat wajah kamu." Wawan cemberut. "Muntah paku sama kawat, Mbah, bukan muntah nasi padang. Bisa nggak, Mbah?" tanya Wawan sambil menahan dongkol. Bisa. Tapi bayarannya tunai ya, dan semua syarat-syaratnya harus segera dipenuhi. Gimana?" kata si Mbah Dukun. "Siap, Bah. Bisa pokoknya," jawab Wawan mantap. Setelah menyelesaikan pembayaran dan syarat-syarat yang harus diselesaikan, Wawan dan Edo pun beranjak meninggalkan rumah dukun tersebut. "Mampus lo, Res. Dasar cewek nggak tahu diuntung," ucap Wawan dengan emosi yang sangat membara. Edo hanya memanggut-manggut dan berkata, "Wan, bisa menjauh dikit nggak?" Kenapa, Do?" tanya Wawan keheranan. "Perut gue mual, mau muntah," kata Edo. "Kampret lo." Kali ini Wawan benar-benar marah. 6 bulan kemudian, Edo masuk ke kos-kosan mereka sambil terengah-engah. Wan! Teriak Edo dari kejauhan. Wawan keluar dari kamarnya, keheranan melihat Edo yang tergopoh-gopoh. "Ada apa, Do? Kok lu ngos-ngosan begitu?" Tadi gue ketemu Resti di kampus," kata Edo. "Hah? Serius lo? Masih hidup dia?" tanya Wawan terkejut. "Iya, malahan dia makin tajir sekarang, makin sukses," sambung Edo. "Hah? Kok bisa gitu? Wah, gue ditipu nih sama Mbah Dukun. Gue harus minta pertanggungjawaban sama si Dukun tuh," ucap Wawan emosi. Bentar, Wan. Tadi gue juga udah investigasi soal Resti ke teman-teman dekatnya. Nah, si Mbah Dukun ini nggak salah," jelas Edo.
Terus kenapa si Resti masih hidup dan malah jadi tajir begitu? Jadi simpanan om-om senang terus dibiayai berobat santet ke Singapura? Kata Wawan, bukan Wan. Jadi gini, kata teman-temannya, si Resti tuh emang disantet. Setiap hari dia kan muntah paku dan kawat. Berbulan-bulan terus gitu dia. Nah, paku dan kawat itu dikumpulin terus sama si Resti. Pas sudah banyak nih ya, dia jual. Terus untungnya dipakai buat modal buka toko bangunan. Stok paku dan kawatnya ngalir terus. Sampai akhirnya Resti bisa buka 3 toko bangunan. Nah itu dia penyebab Resti makin kaya, Wan. Edo menjelaskan. Mata Wawan berkunang-kunang, kemudian terjerembab ke bumi. Persis seperti hatinya sekarang. Terjerembab dan terhempas.